Taman Safari Indonesia Bogor menyambut kelahiran bayi panda pertama di Indonesia. Di hadapan Ketua MPR Cina, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa bayi panda itu diberi nama Satrio Wiratama. Nama Satrio Wiratama mengandung arti pejuang, mulia, serta berbudi luhur. Bayi panda yang dipanggil Rio ini lahir di Bogor pada tanggal 27 November 2025 lalu dari indukan Huchun dan pejantan Chai Tao asal Cina. Penantian panjang selama 10 tahun hingga menjadi bayi panda pertama yang lahir di Indonesia mewarnai perjalanan bayi panda Rio. Usaha untuk memperoleh keturunan panda di Taman Safari sudah dilakukan sejak tahun 2017 ketika pasangan panda Huchun dan Chaito tiba di Indonesia. Setelah berkali-kali perkawinan alami yang gagal, bayi panda Rio akhirnya berhasil dilahirkan pada tahun ini. Berdasarkan pemeriksaan awal medis, bayi panda Rio diduga berjenis kelamin jantan, namun penentuan akhir akan dilakukan beberapa minggu ke depan. Kelahiran Rio menandai keberhasilan program konservasi panda Indonesia-Cina, dan kini Indonesia resmi memiliki anggota baru keluarga panda dengan kehadiran si mungil bayi Rio. Tim Liputan iNews melaporkan. Kurang dari 3 pekan jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di Pasar Kosambi, Bandung terus merangkak naik. Salah satunya komoditas cabai. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya hanya Rp40.000 meroket hingga Rp100.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit hijau naik menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp40.000. Harga sayuran di pasar melonjak naik, kan? Dari semula harga cabai ini di bawah 20.000, cabai yang setan itu sekarang udah lebih dari 20.000, 25.000 seperti itu. Untuk tomat juga ada kenaikan harga seperti itu ya. Berarti ini ada pengurangan daya beli nggak Bu dari masyarakat? Sudah pasti, karena memperkirakan harganya mahal, jadi otomatis masyarakat juga daya belinya menurun. Kenaikan harga cabai juga terjadi di pasar tradisional Kota Pasuruan, Jawa Timur. Sejak sepekan terakhir, harga cabai rawit merah merangkak naik dari Rp45.000 kini menjadi Rp90.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Selain cabai, harga bawang merah juga ikut mengalami kenaikan menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Diperkirakan, kenaikan harga sejumlah komoditas pasar ini akan terus berlanjut hingga perayaan Natal dan Tahun Baru. Para pedagang menduga kenaikan harga terjadi karena cuaca ekstrim di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat dan Pasuruan, Jawa Timur, Ervan David dan Jaka Samudra iNews melaporkan. Bisa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan menggelar program Urban Sustainability Education sebagai upaya edukasi pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan bagi para pelajar. Yang menarik, dalam ajang ini juga menghadirkan mobil pintar yang menampilkan fasilitas edukasi bagi anak-anak. Kegiatan yang melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini dihadiri sekitar 1.799 pelajar dari berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP hingga SMA dan SMK. Yang menariknya lagi, hadir mobil pintar Askrindo yang memberikan pengalaman belajar menyenangkan serta menambah wawasan. Kegiatan ini juga dinilai mampu menumbuhkan sikap peduli, kreatif dan adaptif terhadap isu perkotaan dan lingkungan. Saya ucapkan terima kasih kepada Askrindo yang hari ini betul-betul memberikan support yang luar biasa terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ada 2 hal agenda pagi hari ini, kaitannya dengan urban farming dan yang kedua adalah urban scouting. Ini adalah kegiatan bagaimana kita memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menumbuhkan rasa kecintaan kepada alam sekitar, untuk menjaga kelestarian alam, dan juga bagaimana mengajarkan
bela negara kita. Tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi. Jadi harapannya semua anak-anak bangsa ini bisa rajin membaca. Jadi tidak hanya rajin scroll ya sekarang ya. Jangan sampai mereka lupa sama buku. Jadi bagaimana anak-anak ini lebih meningkatkan pengetahuannya dengan membaca. Kemudian juga anak-anak ini bisa menjadi anak-anak generasi emas 2045 ke depannya. Selain edukasi, kegiatan ini juga menampilkan beragam aktivitas seperti urban farming, urban scouting, seni tari, permainan tradisional, hingga workshop lingkungan yang dapat diikuti oleh para pelajar. Partisipasi PT Askrindo diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi dalam mewujudkan kota berkelanjutan. Dari Jakarta, Wenda Nura, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Masa kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Guna belakang tadi punya. Sejak tanggal 3 Desember 2025, pihak kepolisian telah memanggil ABH untuk menjalani proses penyidikan kasus bom SMA 72 Jakarta. Pemeriksaan dilakukan di rumah aman dengan pendampingan penuh kedua orang tua dan kuasa hukum. Selama penyelidikan, kepolisian juga memeriksa saksi mata seperti para siswa dan guru SMA 72. ABH belajar dari mana untuk merakit bahan peledak tersebut, di mana ABH membeli beberapa bahan baku tersebut. Nah, termasuk kita akan mendalami terus. Kami akan sampaikan nanti kepada teman-teman sekalian terkait tentang hasil pemeriksaan. Tetapi perlu kita ketahui untuk kita sama-sama menjaga, karena anak yang berkonflik dengan hukum ini masih berstatus anak. Sehingga ada beberapa informasi, beberapa data yang tidak boleh kita sampaikan secara vulgar ke teman-teman media ataupun dikonsumsi oleh masyarakat umum. Tapi kemungkinan akan ditahan Pak nanti Pak? Ya, ini kita lihat. Meski sudah 3 kali diperiksa, hingga kini kepolisian belum menetapkan status hukum sebab usia ABH yang masih di bawah 17 tahun. Dengan kondisi kesehatan yang membaik, ABH kini masih di bawah pengawasan ketat pihak berwenang. Dari Jakarta, Kia Dela Rosa, Iriansyah, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, alat berat dikerahkan dalam operasi pencarian sandera Israel terakhir di Gaza. Ya, operasi ini diawasi oleh tim Palang Merah Internasional dan Brigade Al-Qassam Hamas. Upaya pencarian sandera Israel terakhir berlangsung di kawasan Al-Zaitun di timur kota Gaza Senin siang. Alat berat dari Mesir dan Palang Merah Internasional dikerahkan di lokasi pencarian. Sementara itu, anggota Brigade Al-Qassam Hamas juga terlihat di lokasi selama operasi pencarian. Diketahui ada 28 jenazah sandera Israel yang telah dikembalikan oleh Hamas, sehingga hanya tinggal 1 jasad sandera yang belum diketahui keberadaannya. Namun Zionis Israel mengklaim jenazah petugas polisi Yassam dan sersan staf Rani Gafri masih belum diterima. Sebelumnya Israel dan Hamas menandatangani perjanjian damai yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Sayangnya penjajah Israel kerap melanggar perjanjian damai tersebut.